Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Siti Rahman Rolia selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada Diki Dikrila selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya ada Vinka Rahmanillah selaku pembicara ketiga. Pergi sembahyang di hari Jumat, jangan kenakan pakaian kotor. Menjadi pejabat itu amanat, menyelewengkan jabatan itu koruptor. Maka dengan hal tersebutlah kami dengan tegas dan lugas menyatakan pro terhadap mosi perdebatan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi. Secara definisi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang yang termasuk kepada penyalahgunaan kekuasaan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara yang mampu menghambat pembangunan nasional. Berangkat dari awalan tersebut, kami meyakini bahwa mencabut hak politik seorang koruptor haruslah dilakukan demi terwujudnya ketertiban yang akan menciptakan efek jera bagi koruptor pun masyarakat luas. Dewan juri yang terhormat, jika dilihat dari latar belakang Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa rata-rata terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukuman 4 tahun 5 bulan penjara dengan 70% terpidananya tidak diberikan pidana tambahan yang menyebabkan terjadinya residivis korupsi dan menjadi catatan buruk bagi pemerintah. Selain daripada itu, kami merumuskan perilaku korupsi dengan kekuasaan ditambah kesempatan dikurangi integritas sama dengan korupsi. Sehingga demi terciptanya cita-cita bersama untuk menekan angka korupsi di Indonesia, perlulah kita menghilangkan segala kesempatan dan menjauhkan dari segala kekuasaan, serta mengembalikan segala integritas pelaku dengan memberikan pencabutan hak politiknya. Hal ini sudah mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan pasal 35 ayat 1 KUHP dan putusan Mahkamah Agung nomor 537 pidana khusus 2014. Sehingga dengan ini kami meyakini pencabutan hak politik tetap harus dijalankan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Dengan mekanisme yang pertama, pencabutan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat ingkrah. Yang kedua, pencabutan hak politik dilaksanakan setelah terpidana menjalankan hukuman pokoknya. Yang ketiga, masa waktu pencabutan hak politik akan dilaksanakan sesuai dengan kerugian yang diciptakannya berdasarkan putusan hakim. Lalu yang keempat, selama masa pencabutan seorang terpidana dilarang untuk mengikutsertakan dirinya dalam pemilu, baik sebagai pemilih ataupun dipilih. Afidaisi pendudukan, setidaknya terdapat 4 ciri utama daripada negara hukum. Salah satunya adalah supremasi of law atau supremasi hukum. Supremasi hukum didefinisikan sebagai satu bentuk keadaan tatkala negara menempatkan hukum dalam kondisi setinggi-tingginya dalam rangka melakukan perlindungan hak dan kepentingan umum. Maka pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan perlindungan hak dan kepentingan secara umum. Terkhusus bahwa tindak pidana korupsi merupakan satu bentuk tindak pidana yang merugikan banyak orang. Hal tersebut dilakukan sekaligus untuk mendudukan status negara sebagai negara hukum sebagaimana kemudian termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aristoteles dalam teori keadilannya mendudukan bahwa keadilan seharusnya didudukan dalam kondisi yang proporsional. Artinya bahwa seseorang memperoleh sesuatu berdasarkan prestasi, berdasarkan kontribusi, berdasarkan perilaku yang ia perbuat. Maka pencabutan hak politik bagi seorang mantan terpidana korupsi merupakan satu bentuk konsekuensi logis daripada apa yang ia lakukan. Untuk mendistribusikan keadilan ada di masyarakat, maka pencabutan hak politik terhadap seorang terpidana korupsi atau mantan terpidana korupsi wajib dilakukan. Konsep dasar hak asasi manusia mendudukkan bahwa hak politik termasuk ke dalam hak yang terklasifikasi dan bersifat derogable rights. Artinya bahwa negara memiliki kewenangan untuk membatasi dan mengurangi hak tersebut. Maka pencabutan hak politik terhadap seorang mantan terpidana korupsi bukan merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena konsepsi dasar hak asasi manusia memperbolehkan hal itu dilakukan. Pencabutan dimaksudkan untuk membuat keseimbangan di antara hak-hak yang lain dan mencapai ketertiban yang dimaksud. Muladi di dalam teori pemidanaan relatif memberikan penjelasan bahwa pemidanaan tidak sebatas memberikan efek jera dan tidak sebatas memberikan pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus dikonstruksi sedemikian rupa untuk menciptakan restorasi terhadap sikap mental dan memberikan serta menutup kesempatan yang sama agar seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak melakukan kembali di kemudian hari.
maka pencabutan hak politik bagi seorang terpidana korupsi atau seorang mantan terpidana korupsi merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengacu pada pemidanaan yang efektif. Falsafah dasar negara, dan itu Pancasila sila kedua mendudukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa sila kedua mendudukan bahwa penegakan hukum harus dilakukan semata-mata untuk mencapai dan menghormati hak asasi manusia setiap orang. Maka penciptaan keadilan harus dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan mencapai ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya tersebut, kami mempertegas setuju dengan mengusung perdebatan kita kali ini berkaitan dengan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Pencabutan hak politik kepada seorang tindak pidana korupsi harus segera diberlakukan. Hal tersebut mengingat bahwasanya korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang setiap tahunnya belum mendapatkan perbaikan. Melansir dari apa yang disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch, bahwa setiap tahun kerugian yang dialami oleh negara akibat korupsi terus meningkat. Pada tahun 2017 kerugian yang dialami adalah 1,8 triliun. Lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.079 triliun. Di tahun 2019 meningkat menjadi 6.925 triliun. Di tahun 2020 mencapai angka 18.000 triliun dan di tahun 2021 mencapai angka 26.000 triliun. Kondisi tersebut menjadi salah satu bukti nyata bahwasanya korupsi menyumbang kerugian terbesar bagi negara, sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme penghukuman yang tepat bagi koruptor agar mampu menekan daripada angka korupsi di Indonesia itu sendiri. Ditambah kondisi hari ini sistem penghukuman yang diberlakukan kepada seorang koruptor tidak adanya sifat pemberatan. Hal tersebut dibuktikan dengan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada seorang koruptor selalu berada di bawah rata-rata tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun 5 bulan. Dibuktikan dengan kasus Bapak Arwin yang merupakan Bupati Salak di Provinsi Riau yang telah menyumbang kerugian bagi negara sebesar 300 miliar. Namun vonis yang dijatuhkan kepadanya hanya 5 tahun penjara dengan 200 juta rupiah pidana denda dan juga subsidiar 3 bulan kurungan dengan tidak mendapatkan adanya pencabutan hak politik. Untuk mendukung data tersebut, Indonesian Corruption Watch pun menyatakan bahwa hari ini 70% seorang tindak pidana korupsi tidak mendapatkan adanya pencabutan hak politik, sehingga mengakibatkan pada tahun 2022 menyebabkan adanya peningkatan daripada angka korupsi itu sendiri. Pada tahun 2022, angka korupsi meningkat 8,63%. Hal tersebut membuktikan bahwasanya mekanisme penghukuman yang hari ini diberlakukan kepada seorang koruptor tidak mencapai daripada tujuan pemidanaan itu sendiri. Salah satunya adalah efek jera bagi para pelaku. Maka dari itu, kami meyakini bahwasanya hari ini diberlakukan adanya pencabutan hak politik bagi seorang koruptor haruslah tetap diberlakukan demi mencapai adanya tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Selain daripada itu, pencabutan hak politik juga mampu memberikan rasa takut kepada masyarakat luas, pun memberikan efek jera kepada seorang koruptor itu sendiri agar tidak melakukan hal demikian di kemudian hari. Maka dari itu, kami meyakini pencabutan hak politik harus segera dimasukkan ke dalam undang-undang kepemiluan, juga undang-undang pilkada, yang mana apabila seorang pejabat negara telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi di muka pengadilan, sudah bolehlah ia diberlakukan adanya pencabutan hak politik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami bahwasanya dilakukan melalui putusan hakim yang ingkrah. Maka dari itu, kami tetap meyakini dan setuju akan mosi perdebatan kali ini. Jalan-jalan ke Prambanan. Jangan lupa mengajak kawan. Demi mencapai kesejahteraan, Pencabutan hak politik kepada koruptor harus dilakukan. Salam anti korupsi.